Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan pagi hari ini, yang mana setiap pertemuan anak ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan akhlak yang mulia, yaitu akhlak Islamiyah, kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani, ya, mencontoh akhlak Islamiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ya ke hadis 736, ya, masih di bab yang baru, ya, bab tentang ghibah, ya. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah bahas sedikit, ya, bagaimana ghibah itu salah satu perilaku yang dicela. Ya, salah satu bentuk dosa besar juga, ya. Beberapa ulama itu mengkelompokkan atau memasukkan ghibah itu sebagai uh, syirik kecil, ya. Hmm. Karena itu penyakit, atau bukan penyakit, afwan, ya. Ada beberapa ulama yang bilang itu penyakit, ya. Uh, Mungkin ada lebih halusnya, itu ada beberapa ulama itu yang mengkelompokkan perilaku gibah itu, atau ya, amalan gibah itu, ya, sebagai aman hati yang mana samar-samar, ya. Beberapa kaum muslimin itu atau beberapa manusia itu tidak mengetahui, ya, kalau di hatinya itu atau dari ucapannya termasuk dari gibah. Nah, maka bagaimana kita melihat, ya, Rasulullah SAW mencela dalam perilaku gibah tersebut, ya, atau ada beberapa peringatan langsung, ya, dari Rasulullah SAW tentang perilaku gibah kepada para sahabatnya atau kepada kaum muslimin. Tadi sahabat Qais, ya, ia berkata, ya, Amr bin As, ya, ini salah satu apa, ashabus surahnya Rasul, ya, atau majlis fatwanya Rasul itu Amr bin As, ya. Pergi bersama sejumlah sahabat, ya, beberapa sahabat, dan melewati bangkai biwol, ya, yang sudah membusuk. Biwol itu, walau alam, kalau nggak salah bison, ya. Nah, Amr berkata, ya, demi Allah, ya, Wallahi la ayyakula ahadukum, ya, sesungguhnya kalian kalau makan salah satu dari ini, ya, dari bangkai biwol ini, ya, hingga memenuhi perutnya atau perutnya sampai kenyang, lebih baik dibandingkan kalian memakan daging saudara semuslim kalian. Nah, maka kita sering dengar, ya, kalau misalkan apa, gibah itu makan daging saudara kita sendiri. Nah, yang dimaksud adalah seperti itu, ya, dalam hadis ini, ya. Jadi memakan bangkai itu lebih baik daripada kita memakan daging saudara kita sendiri, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ya. Hmm. Jadi gibah itu termasuk dari dosa yang diperingatkan, ya, atau perilaku yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para dari Rasulullah dan juga para sahabatnya, ya. Dengan banyaknya hadis peringatan tentang gibah ini, maka para ulama mengkelompokkan gibah itu sebagai dosa besar dan juga kepada syirik kecil, ya. Karena samar-samar, ya, mirip dengan kikir, dengki, itu mirip, ya, ria. Kita lanjut, ya, ke hadis 737, ya. Kita masuk ke bab bahkan gibah kepada orang yang telah meninggal pun. Nah, bagaimana konsekuensinya? Nah, bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan tentang hal tersebut? Kita lihat di hadis Abu Hurairah, ya, ia berkata, Mais bin Malik Al-Aslami datang, lalu Rasulullah SAW, ya, merajamnya, ya, ketika dia qadzaf, ya. Qadzaf itu menuduh berzina. Nah, afan, kalau di sini berarti rojam, ya, sudah dirojam bagi orang yang berzina, ya. Jadi hukum rajam itu kan ada dua, ya, bentuknya. Antara uh, dia berzina dan sudah menikah, berarti dirajam sampai meninggal, atau dia qadzaf, menuduh orang lain berzina.
Maka ya Mais bin Malik ini ya dirajam karena dia berzina dan dia sudah menikah. Lalu ketika Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya ya yang lewat, ya, ada dua orang sahabat yang berkata, sesungguhnya ya pengkhianat ya, maksud itu penzina tersebut ya yang dirajam oleh Rasulullah berkali-kali ya atau mendatangi Rasulullah SAW ya untuk mengaku bahwa ia berzina ya, sampai tadi bersumpah 4 kali ya karena menolak atau berbohong, kemudian dia dirojam ya, dibunuh sebagaimana terbunuhnya anjing. Jadi seakan-akan dua sahabat tersebut menggibah. Kemudian Rasulullah SAW diam terhadap dua sahabat tersebut ya, yang menggibah Ma'is bin Malik yang sedang dirajam karena telah meninggal kan, hingga melewati bangkai keledai yang kakinya tersebut sampai melepuh ya, karena sudah lama di bawah terik matahari. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat tersebut, makanlah ini. Maka kedua sahabat tersebut bertanya, dari bangkai keledai ini, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, kehormatan yang kalian hinakan, ya, terhadap saudara kalian tadi, ya, yang dirajam itu lebih besar, ya, mudorotnya, ya, lebih buruk, ya, daripada, ya, kalian menggibah, ya. Daripada kalian memakan bangkai tersebut, ya. Jadi lebih baik kalian makan bangkai tersebut daripada kalian menggibah Mais bin Malik yang sedang dirajam, ya. Demi Allah ya, yang diriku berada di tangannya, ya, berada di kandaknya, sesungguhnya ia berada di salah satu sungai di surganya sedang berenang. Nah, sebetulnya di sini para jamaah sekalian, ya hukum rajam beberapa ulama itu terbagi menjadi dua pendapat. Ya. Apakah rajam itu kepada orang yang berzina menghapuskan dosa penzina tersebut? Ya, jadi hukum rajam itu sampai meninggal itu menghapuskan dosa zina. Nah, tapi konsekuensinya ya, akhirnya dia meninggal. Gitu. Nah, atau itu sebagai hukuman saja, sebagai hukuman dari Allah, tapi tidak dihapuskan dosanya. Walau alam, kalau anak pribadi mengambil pendapat bahwa rajam itu hukuman sebagai orang yang berzina dan juga menghapuskan dosa zinanya juga. Jadi dia kembali suci. Gitu. Seperti Mais bin Malik yang kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Mais bin Malik salah satu penghuni surga walaupun dia meninggal saat dirajam. Disinilah ya kita lihat dari kandungan hadis ya, bahwasannya dari hadis ini benar-benar ya menjelaskan ya tentang keharaman, keburukan dan juga kebusukan dari ghibah ya. Bahkan disandingkan lebih buruk daripada memakan daging atau bangkai yang telah membusuk. Hmm. Inilah yang bagaimana Islam atau Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada para sahabat tentang perilaku yang buruk, salah satunya ghibah, ya. Dengan permisalan, ya, dengan hukuman-hukuman yang lain, bahwasanya perilaku tersebut buruk, saking buruknya sampai disandingkan dengan hal yang lebih buruk lagi. Ya, seakan-akan ini lebih buruk, padahal dosa yang engkau lakukan itu jauh lebih buruk. Ya. Seperti dalam hal ini memakan bangkai itu lebih baik daripada engkau menggibah. Ya. Kita lanjut para jemaah sekalian ya. Tentang bab gibah kita telah lewati ya. Kita lanjut ke salah satu adab kita kepada anak kecil ya. Mendoakan keberkahan, kemudian mengusap ya, mengusap kepala. Ya hadis yang lain juga ada hadis tentang bagaimana kita disyariatkan mencium kepala anak kecil ya. Kita masuk ke hadis 738 ya dari sahabat Ubadah bin Al-Walid ya, mengabarkan kepadaku ya. Dia berkata, aku pernah pergi bersama ayahku ketika aku masih muda, masih kecil. Aku bertemu dengan seorang yang sudah tua. Ia memiliki burdah dan ma'arif. Ya. Burdah itu selimut, ma'arif itu pakaian apa? Kalau Umhat pernah lihat seperti pakaian-pakaian syekh itu yang bagus itu ma'arif. Ya, aku berkata kepadanya, ya, wahai paman, ya, apa yang menghalangimu memberikan budak tersebut namirah? Namirah itu penutup kepala
atau bahasa sekarang apa ya? Lebih tepatnya itu sorban ya, untuk agar budak tersebut tidak kepanasan. Engkau bisa mengambil burdah tersebut sehingga padamu ada dua burdah, yang mana pada budakmu satu namira. Ya. Nah, jadi budaknya diberi pakaian yang apa namira, ya, pakaian yang biasa ya. Nah, kemudian engkau memiliki dua burdah. Ya. Kenapa enggak kau belikan satu burdah itu tersebut kepada budakmu? Gitu. Lalu ia menghadap kepada ayahku dan bertanya, apakah ini anakmu? Ya, wahai al-Walid. Ya. Ayahku menjawab benar. Kemudian paman tersebut, orang tua tersebut mengusap kepalaku, ya, kepala Ubadah, ya, seraya berkata, ya, semoga Allah memberikanmu berkah, ya, memberkahimu. Aku bersaksi bahwa aku sungguh telah mendengar Rasulullah SAW ya, bersabda, ya, berilah makan dari apa yang kalian makan ya, kepada budak kalian. Ini yang hadis pernah kita lewati juga ya. Bagaimana kita adab kepada hamba sahaya atau budak. Nah, berilah makan apa yang kalian makan. Jadi, ya, kalau kita membeli makanan, ya kita jangan lupa kepada karyawan kita atau asisten rumah tangga. Ya. Dan berilah pakaian dari apa yang kalian pakai. Maka putra tersebut, ya putra, wahai putra saudaraku, ya, uh, kehilangan kesenangan di dunia, ya, atau kesengsaraan di dunia, lebih aku sukai daripada kesengsaraan aku di akhirat. Lalu aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, ya, siapa orang tersebut? Dia menjawab, Abul Yusr, ya, Ka'ab bin Amr. Ya. Inilah bagaimana uh, dalam hadits ini ya, bahkan anak kecil ya dari para sahabat itu diajari dengan baik ya. Masya Allah ya, lingkungan para sahabat itu bahkan anak kecil saja sudah mengerti ya, adab-adab dalam memperlakukan budak. Dan para sahabat pun ketika ditegur bahkan sama anak kecil ya, menerimanya dengan baik ya. Bahkan memberikan apresiasi ya. Mengusap anak kecil, mendoakan ya, mendoakan tadi seperti mendoakan keberkahan ya. Inilah bagaimana ya Islam itu begitu indah sebetulnya. Bahkan kita ketika memperlakukan asisten rumah tangga kita atau misalkan karyawan kita itu harus dengan baik ya. Tidak seperti kaum kaum kafir Quraisy pada zaman jahiliyah yang mereka ya menghinakan para budak ya, tidak boleh makan bersama mereka, diberi makanan yang kurang layak ya. Itulah bagaimana Islam datang kepada kaum kafir Quraisy untuk mengangkat kebodohan mereka, kejahilan mereka ya. Termasuk dalam beradab kepada budak dan juga um, adab kepada anak kecil ya, mengusap kepalanya, mendoakan kebaikan untuk dirinya ya. Kita lanjut para jemaah sekalian ya, ke hadis 739 ya, di bab bagaimana pemeluk Islam adalah penunjuk satu sama lain ya, sama saudara muslim itu ya, amar bin ma'ruf wa nahyi anil munkar ya, saling memberikan peringatan satu sama lain atau saling menasihati satu sama lain ya. Nah, di sini dari Muhammad bin Ziyad ya, menceritakan kepada kami, dia berkata ya, aku mendapati kehidupan orang-orang terdahulu ya, yang mana ketika mereka satu rumah bersama anggota keluarga mereka ya, ada kalanya ketika tamu datang ya, sebagian dari mereka itu uh, sambil lagi memanaskan ketel, apa ketel itu, ceret ya, teko. Lalu diambillah ketel tersebut ya, untuk menyuguhkan kepada tamu ya. Nah, maka pemilik ketel tersebut ya, salah satu keluarganya bertanya, siapa yang mengambil ketel ini yang lagi dipanaskan gitu. Nah, kan kalau zaman sekarang kita lagi manasin bikin teh, kemudian teh tersebut diambil untuk tamu. Nah, kemudian maka ya, mendapati ya, seseorang yang telah memuliakan tamu ya. Kami mengambil ketelnya untuk tamu kami ya. Kemudian pemilik ketel tersebut berkata, ya semoga Allah memberikan kalian keberkahan ya, atas yang
kalian berikan dari ketel tersebut. Ya. Jadi di sini para sahabat tidak marah ya ketika uh, tekonya dia yang sedang ia panaskan kemudian diambil untuk para tamu. Karena mereka tahu ya, keutamaan atau kemuliaan untuk menerima tamu, menyuguhkan apa yang kita punya untuk tamu tersebut. Nah, itulah akhlak dari kita memuliakan tamu ya. Bagaimana para sahabat juga mengerti ya, itu adalah salah satu keutamaan dalam akhlak Islamiyah. Memuliakan tamu dengan apa yang kita miliki ya. Nah, maka di sini ya salah satu tabi'in ya menambahkan, Baqiyah menuturkan ya, Muhammad berkata ya, begitu pula dengan roti ya. Jadi kalau kita punya roti atau misalkan punya sesuatu ya, jika ada tamu maka roti tersebut dibagikan kepada mereka ya. Uh, Tidak ada sekat ya, tidak ada penutup ya. Nah, jadi apa yang kita miliki kita berikan kepada mereka ya. Maka Baqiyah berkata, aku pun menyaksikan kehidupan seperti itu Muhammad bin Ziyad dan para sahabatnya. Ya, mereka menyuguhkan apa yang mereka miliki kepada tamu, ya, tanpa ada sekat atau hijab sekalipun. Ini bagaimana para sahabat memuliakan tamu, ya, yang mana para tabiin akhirnya meniru, ya. Nah, jadi keutamaan para sahabat, para tabiin itu tentu berbeda, ya. Nah, para tabiin tersebut melihat bagaimana para sahabat yang mengaplikasikan, ya, ilmu yang ia miliki langsung dari Rasul. Inilah bagaimana kemuliaan ya dalam Islam tersebut memiliki keutamaan ya, tidak yang dimiliki oleh agama lain ya, terutama dalam akhlak. Kalau kita lihat para jemaah sekalian ya, Islam ya, syarat Islam ini ya, dibawakan oleh Rasulullah SAW dengan sempurna bahkan detail ya, dalam akhlak ya, kita beribadah ya, diberikan keringanan dalam beribadah setiap kondisi kita ketika kita kesulitan ya. Itu sebuah kesempurnaan syariat Islam yang mana kita patut tadaburi dan syukuri ya. Contoh dalam sholat ya. Kalau kita tidak bisa berdiri boleh duduk ya. Itu sebuah keringanan. Kalau tidak bisa duduk ya boleh kita berbaring ya. Begitulah syariat Islam datang dengan kesempurnaan ya. Juga dalam bab akhlak ya, Islam sangat memperhatikan terutama dalam memuliakan tamu. Nah, termasuk para jemaah sekalian di bab selanjutnya tentang memuliakan tamu ya. Nah, ini lanjutan dari hadis yang sebelumnya ya. Kita lanjut ke hadis 740 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang bertamu kepada Rasulullah. Lalu beliau mengirim utusan ke rumah istri-istri beliau. Namun mereka berkata, jadi istri-istri Rasulullah berkata, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang ya mau menerima tamu tersebut kepada istri-istrinya. Lalu seseorang dari kaum Ansor berkata, aku. Ya. Lalu ia menemui istrinya dan berkata, ya, tidak memiliki apapun kecuali makanan untuk anak-anak. Ya. Jadi sahabat dari kaum Ansor tersebut tidak memiliki apapun kecuali makanan untuk anak-anak. Ya. Maka sahabat tersebut dari salah satu kaum Ansor ya berkata, siapkanlah makanan itu ya dan perbaikilah lampu-lampu, kemudian tidurkanlah anak-anak ya ketika pada malam hari ya. Maka istri tersebut menurut ya pada perintahnya Rasulullah dan juga suaminya ya untuk memperbaiki lampu dan juga menidurkan anak-anak ketika datang waktu makan malam ya. Maka ya kedua suami istri tersebut memperlihatkan bahwa seolah-olah mereka sedang makan dengan makanan yang ada seadanya gitu. Walaupun mereka setelah menerima tamu tersebut mereka tidur dengan keadaan lapar. Esokan harinya ya Rasulullah SAW bersabda ya sungguh Allah ya, tertawa ya. Nah, dengan kagum ya, tertawa dengan kagum dengan bangga atas perbuatan kalian berdua. Maka turunlah ayat karena perbuatan kalian berdua, wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan ya orang lain di atas dirinya sendiri ya. Walau kana bihim
khososo, ya. Meskipun mereka dalam keadaan kekurangan. Masya Allah, ya. Bahkan Allah pun memuji, ya, ya, orang Ansor tersebut, ya, suami istri Ansor tersebut, ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi dari mara bahaya, di kebakhilan diri sendiri, ya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Masya Allah, ya, keutamaan menerima tamu tersebut, ya, bahkan harus uh, menunda, ya, menunda dari kebutuhan keluarga sendiri, ya. Saking utamanya untuk menerima tamu, ya. Dan inilah yang dipuji oleh Allah langsung, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 9, ya, sesuai yang firman tadi kita telah sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, kedua suami istri dari kaum Ansor tersebut, ya. Tentang walaupun mereka kekurangan, tapi tetap mereka mengutamakan untuk memuliakan tamu. Dan itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat, ya, dari adab, ya, dari menjadi tuan rumah, ya, untuk memuliakan tamu, inilah menjadi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau amalan yang pahalanya begitu besar, ya. Nah, ketika kita bisa lihat tadi di akhir ayat, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan bagi mereka berdua, ya, dengan kebahagiaan, dengan keberuntungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai bukti, ya, itu sebagai alarm bahwa amalan tersebut adalah amalan yang mulia atau amal soleh yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, ya, bahwasanya di sinilah ditetapkan sifat tertawanya Allah, yang mana, ya, seluruh golongan seperti Mu'tazilah, Murji'ah, ya, Khawarij tidak percaya dengan sifat-sifat Allah atau beberapa sifat Allah. Ya, bahkan seperti Mu'tazilah, ya, mereka itu berpendapat bahwa Allah itu ada lupa. Allah itu bukan maha mengetahui, ya. Namun inilah kita sebagai kaum muslim yang hakiki, ya, yang benar akidahnya, ya, kita mensifati Allah dengan sifat yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala deskripsikan dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan ketika Allah mensifati dengan dirinya tertawa, ya sudah, berarti Allah Subhanahu wa taala bisa tertawa, memiliki sifat tertawa, ya. Nah, kemudian, ya, faedah yang ketiga, memuliakan tamu merupakan amal soleh yang dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kita mengejar, ya, keutamaan dari memuliakan tamu, ya. Nah, sahabat yang tadi kita sebutkan, ya, suami istri dari kaum Ansor tersebut adalah Abu Talha Al-Ansori, ya. Makanya persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajir itu sangat kuat, ya. Sampai Abu Sufyan pun takut kepada dua kaum tersebut, ya, pada saat Fatul Makkah, ya. Jadi kaum Quraisy tersebut adalah, kalau kita ketahui, ya, kaum Quraisy tersebut adalah kaum yang cukup besar di tanah Jaziratul Arab, sampai datangnya Islam dan mengubah kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Jadi salah satu kaum yang ditakuti, ya, bahkan setanah Jazirah Arab itu, ya, takut kepada kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada para sahabat. Kita lanjut para sahabat ke jamaah sekalian ke bab selanjutnya, hadiah dalam memuliakan tamu. Kita masih di bab memuliakan tamu, ya. Kita masuk ke hadits 741, ya, dari Abu Syuraih Al-Adawi, ya, ia berkata, ya, kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat bahwasanya ketika Rasulullah SAW berbicara lalu bersabda, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dengan hadiah yang ia berikan. Lalu ia bertanya, apa hadiahnya wahai Rasulullah SAW? Ya.
Beliau menjawab, ya, sehari semalam, sedangkan mereka menjadi tuan rumah adalah 3 hari. Ya. Kalau selebihnya adalah sodako atasnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, ini hadis yang sering kita dengar ya. Kita bisa lihat di akhir hadis tersebut ya, adab dalam bertamu dan juga menerima tamu. Ya, ini sebagai tamu dan juga tuan rumah ya. Nah, jadi kalau misalkan sehari semalam ya, itu nggak nginep, kita muliakan ya. Dan maksimal itu 3 hari. Jadi adab dalam memuliakan tamu tersebut itu maksimal 3 hari. Nah, kalau sudah lebih dari 3 hari, maka itu bukan tamu lagi ya. Jadi adab dalam memuliakan tamu sudah gugur. Nah, kalau kita masih uh, memberikan suguhan atau masih uh, memberikan kemuliaan dalam bertamu, maka itu sodako atasnya. Bukan lagi kewajiban untuk memuliakan tamu. Inilah bagaimana adab dalam bertamu ya. Jadi sebagai tamu ya, itu maksimal 3 hari, ya. 3 hari 3 malam untuk mendapatkan kemuliaan dalam bertamu. Sedangkan sebagai tuan rumah ya, itu juga dalam 3 hari 3 malam ya, untuk kewajibannya memuliakan tamu tersebut. Jadi kalau sudah 3 hari 3 malam, tidak ada kewajiban ya para jemaah sekalian sebagai tuan rumah untuk misalkan menanggung sandang pangannya ya. Maka dia ya kalau sudah 3 hari lebih ya, maka dia uh, harus mencari makanannya sendiri ya. Tidak ada kemuliaan atau keutamaan lagi dalam memuliakan tamu. Kalau tuan rumahnya masih memberikan, ya, maka itu sudah kau bagi tuan rumahnya. Ya, bukan lagi kewajiban untuk memuliakan tamu. Ini ya para jemaah sekalian. Jadi tetap ada adabnya ya. Ketika menjadi tamu, yang nggak selamanya kita harus layani. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW membatasi dalam 3 hari 3 malam. Ya. Seperti dalam kandungan hadis kita lihat di poin ketiga, batas melayani atau kewajiban untuk memuliakan tamu ada 3 hari. Jika melebihi waktu tersebut, itu maka sedekah ya. Sodakoh, kemurahan dan kebaikan dari tuan rumah tersebut. Ya. Ini kita bisa lihat ya para jemaah sekalian. Hukum memuliakan tamu itu wajib, walaupun wajibnya bisa fardu ain atau fardu kifayah. Ya. Dan bisa jadi sunnah, tergantung tamunya. Ya. Kondisi tadi tamu tersebut dan juga kondisi dari tuan rumah. Ya. Seperti tadi para istrinya Rasulullah, ya, karena mereka tidak mampu, ya maka mereka boleh menunda ya kewajiban untuk memuliakan tamu. Ya, karena mereka tidak punya apapun. Ya. Itu berarti sunnah, ya, tidak wajib. Ya. Tapi kalau kita punya, maka kita wajib untuk memuliakan tamu. Apa yang kita miliki tentunya. Ya. Itu maka kita lanjut para jemaah sekalian. Ya. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, bahwasanya menjadi tuan rumah selama 3 hari 3 malam ya. Itu kewajiban untuk memuliakan tamu. Ya. Seperti di hadis 742 dari sahabat Abu Hurairah, ya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang menjadi tuan rumah atau kewajiban memuliakan tamu ada 3 hari, sedangkan selebihnya adalah sedekah. Nah, ini juga adab dalam bertamu ya. Nah, tidak tinggal di tempat tuan rumah hingga merepotkannya. Ya, ya walaupun itu kewajiban bagi tuan rumah ya untuk memuliakan tamu, tapi jangan sampai ya sebagai tamu merepotkan tuan rumahnya. Ya, seperti dari uh, hadis Abu Shuraih Al-Ka'bi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendak dia berkata baik atau diam. Ya, liyaqul khairan au yasmut. Ya. Kemudian, ya, nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dengan hadiah sehari semalam. Jadi kita kalau misalkan ada tamu yang bersinggah, kita diutamakan memberikan hadiah. Nah, jadi menjadi tuan rumah dalam
3 hari. Nah, kalau dia menginap ya dengan 3 hari, maka kita eh, penuhilah kebutuhan dia sehari-hari. Selebihnya adalah sodako. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka tidak wajib itu menjadi sodako baginya. Dan tidak halal ia tinggal bersamanya hingga merepotkan tuan rumahnya. Tidak boleh ya. Tidak halal ya ketika ia tinggal bersama tuan rumahnya hingga merepotkannya. Tidak boleh, dilarang dalam Islam ya, para jamaah sekalian. Nah, kalimat tidak halal ya, itu bisa menunjukkan perbuatan dosa. Ya, beberapa ulama ketika uh, menunjukkan lahyahil ya tidak halal ya maka bisa menunjukkan dosa kepada perbuatan tersebut. Ketika ia merepotkan tuan rumah bisa menjadikan dosa kepada dirinya ya karena merepotkan tuan rumah tersebut. Lanjut para jamaah sekalian ya, berada di halaman tuan rumah ya. Jadi ketika kita melihat ada tamu yang malu-malu, kita harus peka gitu kan. Ini orang ada maunya apa gitu kan. Seperti dari ya sabdanya Rasulullah SAW ya, dari Al-Miqdam ya, Abu Karim Asyami ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda ya, malam bagi tamu adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Nah, jadi kalau kita melihat tamu malam-malam tetap harus diterima ya. Dan itu kewajiban bagi pemilik rumah atau tuan rumah. Nah, barang siapa yang berada di halaman rumah seorang muslim maka itu merupakan hutang atas tuan rumahnya. Jika ia menghendaki engkau diterima ya. Jadi kalau kita menerima tamu berarti kita harus penuhi kewajiban tersebut. Ya, kita muliakan ya. Jika mau ia menuntunnya, jika tidak mau ya, ia meninggalkannya. Jadi sebagai tamu ya, itu pilihan dia ya. Kalau dia ingin bertamu kepada orang tersebut, maka itu harus dituntun, harus dimuliakan. Nah, kalau tidak mau ya, maka tinggalkan rumah tersebut ya. Itu dalam bertamu ya. Bisa kita lihat para jemaah sekalian ya. Jadi adab itu ada dari tuan rumah dan juga dari tamu tersebut ya. Jadi bukan hanya kepada tuan rumah saja, namun sebagai tamu juga harus memilih ya. Hmm. Nah, ini lagi-lagi bagaimana adab dalam memuliakan tamu, bahkan kewajiban kita ya untuk memuliakan tamu. Kita lanjut para jemaah sekalian ya. Ini sedikit terpotong. Nah, bagaimana jika tuan rumah tidak memberikan apapun kepada tamu ya? Bagaimana ya dalam Islam memandang hal tersebut? Nah, maka dari sahabat Uqbah bin Amir dia berkata ya, nah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau mengutus kami lalu kami singgah di suatu kaum tetapi kami tidak dijamu sama sekali ya. Bagaimana pendapatku tentang hal tersebut? Jadi kita tahu ya para jamaah sekalian, ketika setelah Bai'atul Ridwan tahun ke-6 Hijriah itu banyak Rasulullah SAW mengutus kepada kaum-kaum untuk mengajak atau mengajarkan mereka Islam ya. Nah, maka di sini salah satunya adalah Uqbah bin Amir yang diutus Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam dan singgah kepada suatu kaum. Nah, pada kaum tersebut ya, tidak menjamu ya kelompok dari Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW bersabda, ya, jika kalian singgah di suatu kaum lalu memperlakukan kalian dengan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan kepada tamu, maka terimalah. Ya. Nah, jadi kalau kalian dimuliakan maka terimalah. Tetapi jika mereka tidak melakukan maka ambillah dari mereka hak dari tamu tersebut yang seharusnya mereka lakukan. Nah, bahkan dalam Islam kalau kita bertamu kita boleh mengambil hak kita sendiri ya, tanpa harus ditawarkan. Ya. Nah, ini bahkan dalam Islam ya. Jadi tamu tersebut ya kalau tamu itu punya hak ya, hak yang harus kita tunaikan. Nah, jadi tuan rumah tuh mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak seorang tamu. Seperti kandungan hadis tersebut ya, menjamu tamu merupakan kewajiban. Ya. Jika tuan rumah yang singgah tidak memberinya hak kepada tamu,
maka boleh sebagai tamu mengambil haknya sendiri. Ya. Hal ini ya dijelaskan berlaku kepada sang tamu yang di perkampungan ya. Nah, masuk kepada suatu kaum ya, dan tidak ada yang berkenan menjadi tuan rumah ya pada kaum tersebut atau kampung tersebut ya. Sementara ia tidak menemukan tempat berteduh atau tidak menemukan jalan. Inilah ya bagaimana Islam ya harus menyadarkan kepada kaum muslimin bahwa memuliakan tamu adalah suatu kewajiban dan harus peka kepada tamu-tamu yang datang. Itu masih di bab dalam melayani tamu ya, para jemaah sekalian. Dari Abu Hazim, ia berkata, aku memang mendengar Sahal bin Sa'ad ya, mengundang bahwa Usaid al-Sa'di ya, mengundang Nabi SAW saat pernikahannya. Sementara istrinya menjadi pelayan kepada mereka, para sahabat. Padahal ia adalah mempelai perempuan. Lalu ia berkata, apa kalian tahu apa yang aku berikan kepada Rasulullah SAW? Ya, aku memberi beliau pada malam hari ini berupa beberapa butir kurma dalam bejana kecil. Ya. Walaupun tidak punya apa-apa, ya, namun tetap harus dimuliakan. Ya, walaupun hanya beberapa butir kurma. Ya. Inilah keutamaan dalam memuliakan tamu sekali lagi ya. Bahkan dalam pernikahan pun, ya, nah, kalau sang mempelai ya bisa memuliakan tamu tetap harus dimuliakan tamu tersebut walaupun sebagai mempelai. Kita masuk kepada suatu kisah ya untuk cukup panjang ya. Namun ini uh, bermakna dalam ya. Jadi sahabat Nuaim bil Qanab ini sebenarnya beberapa kisah yang sebetulnya sering kita dengar juga. Ya. Ia berkata, aku pernah mendatangi Abu Dzar tetapi ia tidak ada di rumah, tidak bertemu dengannya. Lalu aku bertanya kepada istrinya, di mana Abu Dzar? Istri menjawab, ia sedang bekerja. Kemudian ia datang sekarang. Ya. Dan kebetulan lagi datang. Lalu aku duduk untuk menunggunya. Ya. Tak lama kemudian ia datang dengan dua unta yang mana satu sama lain saling menarik. Yang mana pada lehernya terdapat kirbah ya, atau selimut. Ya. Lalu Abu Dzar menyimpan keduanya atau memasukkan keduanya ke dalam kandang. Kemudian ia memasuki rumahnya atau datang kepada rumahnya. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Dzar, tidak ada seorang pun yang datang kepadamu, ya, yang tidak ada seorang pun yang pertemuannya aku sangat cintai, ya, seperti halnya pertemuan denganmu. Dan tidak ada pertemuan yang aku benci selain hanya pertemuan denganmu. Jadi dia membawa suatu perkara, ya, di mana perkara tersebut bisa menjadi kebencian atau menjadi kebahagiaan. Lalu Abu Dzar berkata, demi Allah, apa yang menyatukan ini? Nah, perkara ini apa nih? Yang engkau bisa bahagia atau bisa benci? Ya. Nah, maka ya, ia menjawab, ya, pada zaman jahiliyah, aku pernah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Aku takut jika aku menemuimu, ya, engkau akan mengatakan tidak ada taubat bagimu dan tidak ada jalan keluar bagimu. Nah, jadi hal yang pertama dibenci, ya, ya Al-Nu'aim bin Ka'nab ya ketika jawabannya Abu Dzar tersebut ya uh, memberitahukan bahwa ya Nu'aim bin Ka'nab ini tidak ada taubat baginya. Nah, jadi pintu taubat sudah ditutup ya. Nah, karena perbuatanmu pada zaman jahiliyah. Padahal aku ingin engkau menjawab ya ada taubat dan jalan-jalan keluar bagimu. Jadi ini perkara ya yang mana Nu'aim bin Ka'nab takut ya yang mana jawabannya bisa bahagia atau bisa kebencian ya yang mana dibenci tidak ada taubat ya, atau yang diberi atau yang ia inginkan padahal ada taubat dan juga jalan keluar. Nah, lalu Abu Dzar bertanya ya apakah engkau melakukannya pada zaman jahiliyah? Lalu Nuaim berkata benar ya. Nah, maka Abu Dzar berkata ya Allah memaafkan apa yang telah lalu ya. Yang masuk telah lalu sini adalah sebelum engkau masuk Islam. Jadi di sini dalil ya bukti bahwa orang yang masuk Islam
insya Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya, sebelum dia bersyahadat, ya. Lalu ia berkata kepada istrinya yang mendengar kisah tersebut, ya, bawalah kami makanan. Nah, namun istri menolak, bahkan beberapa kali. Ya, hingga akhirnya Abu Dzar mengangkat suara dan berkata, ya, nah, kalian, ya, kaum wanita tidak lebih dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya, jadi ini maksud dari Abu Dzar adalah benar, ya, bahwa wanita tersebut apa yang seperti disabdakan Rasulullah. Maka Nuaim berkata, apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang wanita? Ya. Lalu ia berkata, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, jika engkau berusaha untuk meluruskannya, ya, engkau akan mematahkannya. Nah, dan jika engkau melayaninya, maka pada dirinya terdapat kebengkokan atau lebih bengkok. Lalu istrinya pergi, ya, dan membawa taridah, ya, seperti burung kotok, burung yang agak besar, sebesar ayam, lebih besar lagi, kemudian dihidangkan kepada Abu Dhar dan juga Nuaim. Lalu Abu Dhar berkata, makanlah, aku tidak akan mengganggumu. Ya. Aku sedang berpuasa. Ya. Lalu Abu Dhar berdiri dan mengerjakan sholat. Ya. Dia mempercepat sholatnya, ya, agar masih bisa memuliakan tamu. Ya. Maka setelah sholat nafilah, ya, sholat sunnah yang dikerjakan Abu Dhar, maka beliau membatalkan puasanya. Lalu aku berkata, innalillah. Ya. Nah, jadi Nuaim berkata, ya, apakah engkau berbohong kalau engkau berpuasa? Ia berkata, demi Allah, aku tidak berbohong. Sejak engkau menemuiku. Nah, jadi dia menahan puasanya sampai akhirnya dia harus memuliakan tamu dan akhirnya harus membatalkan puasanya. Nah, lalu Nuaim berkata, tidakkah engkau memberitahuku bahwa engkau sedang berpuasa? Benar, ya, aku berpuasa pada bulan ini 3 hari, ya. Ayat mubit, maka pahalanya lebih ditulis untukku dan makanan ini halal bagiku. Nah, jadi para jamaah sekalian, para ulama yang mengambil faedah dari hadis ini, bahwasannya kalau kita memuliakan tamu, ya, dan kita membatalkan puasa kita, ya, pada puasa sunnah, maka puasa sunnah tersebut masih tercatat, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana pada yang Abu Dzar lakukan, ya. Jadi kalau misalkan kita sedang puasa sunnah tiba-tiba ada tamu, tidak masalah para jemaah sekalian, kita batalkan demi memuliakan tamu. Ya, sesungguhnya itu lebih utama dan itu kewajiban bagi tuan rumah daripada kita mengerjakan puasa sunnah. Nah, jadi kalau kita beramal, kita harus tahu mana yang lebih utama, mana yang kita harus prioritaskan, gitu kan. Nah, seperti kalau kita memuliakan tamu atau puasa sunnah kita lanjutkan, maka kita dahulukan yang wajib, yaitu memuliakan tamu, dan kita gugurkan yang sunnah, itu puasa sunnah. Nah, kita lihat dari kandungan hadis, ya, nah, di dalamnya ada isyarat bahwa, ya, kaum Hawa atau wanita tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan perilaku baik terhadap wanita, ya, serta isyarat bahwa bersikap ramah dan berlemah lembut. Ya. Jadi seperti tadi yang diisyaratkan, ya, kalau kita meluruskan dengan paksa, ya, wanita tidak kuat, ya, maka berilah perilaku ramah dan lemah lembut terhadap wanita, ya, yang mereka akan lebih mudah untuk memperkuat, ya, rasa cinta, ya, lebih mudah untuk menerima ketika kita bersikap lemah lembut. Nah, kemudian di poin ketiga, ya, pemberitahuan akan dibencinya, ya, menjatuhkan talak tanpa sebab, ya, seakan-akan tadi Abu Dzar, ya, ingin menjatuhkan talak, yang mana tidak ada sebab dalam syariat, ya, tidak ada syariat khusus, ya, atau tidak ada disyariatkannya talak pada perlakuan tersebut, ya. Jadi di sini Abu Dzar pun berperilaku salah, ya, karena sedikit emosional. Kemudian yang keempat, ya, tidak dihisap seseorang yang memperlakukan, ya, atau sebelum masuk Islam, ya, bermaksiat, ya, apapun atau dengan berdosa besar, ya, seperti kebiasaannya kaum jahiliyah, ya, kaum Quraisy, ya, yang mana sering mengubur anak perempuan, ya, sebelum datangnya Islam, ya.
karena takut menjadi aib ya. Jadi bagi kaum Quraisy, ya, anak perempuan ya kalau besarnya gagal atau tidak menjadi orang besar saat dia beranjak dewasa, maka itu bagi mereka itu aib dan mereka tidak ingin anak-anak perempuan mereka menjadi aib. Maka beberapa anak perempuan ya ditakutkan ya, menjadi aib dan akhirnya dikubur hidup. Hmm. Kemudian poin kelima, dibolehkan batalnya puasa sunnah meski waktu belum tiba untuk untuk melaksanakan suatu yang wajib seperti memuliakan tamu. Ini bagaimana ya, saking utamanya untuk memuliakan tamu ya, kita boleh menggugurkan puasa sunnah. Seperti itu yang Anda jelaskan, kita harus memprioritaskan ya, mana yang sunnah ya, mana yang wajib ya. Sehingga kita tahu mana yang kita gugurkan ya. Seperti kita saat sholat sunnah misalkan, kalau ini bagi laki-laki ya, kalau kita misalkan lagi Jumatan gitu kan, beberapa orang tidak mengerti bahwa mendengar khutbah itu lebih utama daripada mendengar azan. Maka kalau kita takut ya, sholat sunnah kita sampai khutbah saat kita mendengar azan, maka boleh kita sholat sunnah saat mendengar azan kedua. Itulah dalam kita harus mengutamakan dalam beramal soleh, mana yang lebih utama ya. Ini hadis 747 ya, masih tentang memuliakan tamu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Karena bab yang selanjutnya kita memasuki tema yang berbeda atau bab yang berbeda. Cukup insya Allah para jamaah sekalian. Cukup insya Allah, Ustaz. Oke, kita lanjut ke bab ya. Selanjutnya, nafkah seorang lelaki bagi keluarganya. Nah, ini kewajiban bagi seorang lelaki ya untuk menafkahi keluarganya. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW dari Al-Thawban, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya 1 dinar paling utama yang dinafkahkan oleh seorang kepada keluarganya, 1 dinar dinafkahkan kepada teman-temannya di jalan Allah, dan 1 dinar lagi dinafkahkan kepada hewan ternaknya di jalan Allah. Abu Kilabah berkata, ya, menambahkan sabda Rasulullah SAW, beliau memulai dari keluarga. Nah, jadi kata dan dalam bahasa Arab itu bisa menjadi derajat. Mana yang lebih utama? Ya. Seperti di hadis ini, ya, beliau memulai dari keluarga. Maka lebih utama keluarga untuk diberikan nafkah. Dan laki-laki mana yang lebih pahala yang lebih besar daripada laki-laki yang menafkahi keluarganya, ya, yang masih kecil hingga menjadi dewasa dan mandiri. Itu benar-benar pahalanya besar para jemaah sekalian. Ya. Kalau kita sebagai keluarga, ya, menafkahi keluarga kita dari dia sekolah masih kecil, ya, sampai besar, bukan sampai dia kuliah mencari kerja, dia mandiri baru kita lepas. Itu sebuah keutamaan, ya, pahala yang begitu besar. Atau kalau zaman sekarang itu, kalau bukan saudara, biasanya orang tua asuh. Ya. Ketika kita membiayai ya, seseorang atau anak untuk belajar di pondok atau di mana, gitu ya, nah, kita biayai sampai dia lulus sekolah, itu benar-benar pahala yang besar. Ya. Sebuah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejarlah amalan tersebut kalau kita mampu. Ya. Nah, karena kita tidak tahu kapan lagi kita bisa beramal sebesar itu ya. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Nah, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri ya, masih dalam menafkahi keluarga ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, nah, barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia berharap pahala dari nafkahnya, maka itu merupakan sodakoh baginya. Nah, setelah kita bahas ya di beberapa pertemuan awal bahwa sodakoh yang paling utama itu kepada keluarga dahulu, ya, baru kepada tetangga dan juga orang-orang terdekat. Ya. Nah, jadi nafkah adalah bentuk sodakoh yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bukan hanya kewajiban,
tapi itu bentuk sedekah bagi kepala keluarga. Lanjut para jemaah sekalian, ya, di hadis 750, ya, dari sahabat Jabir, dia berkata, ya, ada seorang lelaki yang bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 1 dinar. Ya. Beliau bersabda, infaklah kepada saudara, kepada dirimu sendiri. Orang itu berkata, ya, aku memiliki dinar yang lain. Lalu beliau bersabda, infaklah kepada khadimmu, ya, kepada budakmu, atau kepada anakmu. Ya. Orang itu berkata kembali, aku memiliki 1 dinar yang lain. Ya. Lalu beliau bersabda, infaklah di jalan Allah, dan itu adalah yang paling rendah. Nah, jadi berinfak di jalan Allah, ya, itu adalah infak yang paling rendah, Pak. Ya, jadi sesungguhnya infak itu yang paling utama itu kepada diri sendiri. Apa itu? Ya, memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ya, baru kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, ya, pada suami dan juga istri, ya, pada kedua orang tua, ya, baru kepada orang terdekat, ya. Di hadis yang lain kepada tetangga, ya, itu juga utama, ya. Baru kepada atau baru infak di jalan Allah, dan itu yang paling rendah. Inilah bagaimana keutamaan berinfak, ya, sedekah. Sesungguhnya yang paling utama itu kepada saudara. Nah, kalau kita sudah mencukupi, kita penuhi saudara kita. Jangan terbalik, kita berinfak kepada orang yang jauh, namun saudara kita malah dalam keadaan kesulitan dan juga kekurangan. Itu yang seharusnya kita infaki lebih dahulu, ya, kepada saudara-saudara kita dan juga kepada keluarga kita yang membutuhkan. Kita lanjut ke hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 4 dinar yang dimiliki, yang dibagi 1 dinar kepada engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau berikan kepada seorang budak, dan 1 dinar engkau belanjakan di jalan Allah, berikan di jalan Allah, dan 1 dinar engkau berikan kepada keluargamu. Yang paling utama dari 4 dinar tersebut, dan engkau berikan kepada keluargamu. Dan bisa lihat dari 4 perbandingan tersebut, ya, kita berinfak kepada orang miskin, kita berinfak kepada budak atau memerdekakan budak, ya, kita berinfak di jalan Allah, ya, sebagai bentuk jihad kita fisabilillah. Semua itu tidak lebih utama daripada kita berinfak kepada keluarga kita sendiri. Maka yang paling utama adalah memenuhi dan menafkahi ke keluarga. Berinfak kepada keluarga sendiri. Lebih utama, ya, para jemaah sekalian, ya. Kita bisa lihat, ya. Jadi memberikan nafkah bagi kepala keluarga atau bagi siapa yang menanggung pada keluarga tersebut, ya, itu sebuah infak, ya. Nafkah itu sebuah sedekah yang paling utama di sisi Allah dan yang paling harus diutamakan, ya. Nah, bahkan, ya, kalau kita sebagai kepala keluarga atau sebagai penanggung di keluarga tersebut, itu adalah sebuah kewajiban, ya. Hak bagi keluarga-keluarga yang ditanggung, ya, yang harus ditunaikan oleh kepala keluarga atau sebagai penanggung, ya, dari keluarga tersebut. Nah, itulah sedekah yang paling utama dan yang harus didahulukan daripada bentuk-bentuk sedekah yang lain, ya. Seperti tadi Anda sebutkan, jangan sampai kita sedekah kepada orang yang jauh, namun kepada saudara kita atau kepada keluarga kita, ya, masih banyak yang kekurangan atau tidak kita alurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita atau kepada keluarga kita, ya, para jemaah sekalian. Nah, sampai hadis 751, para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang bab terakhir kita, ya, keutamaan berinfak atau menafkahi ke keluarga, ya. Ada Ustaz, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam, ya, silakan, Ya, iya baik Ustaz. Jika kondisinya seperti ini, ada sebuah keluarga yang ibu tunggal, ya, jadi ayahnya sudah meninggal, kemudian dia punya
2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki belum menikah, yang perempuan sudah. Dulu laki-laki ini pernah bekerja, tapi karena satu kondisi dan lain hal, apalagi setelah pandemi, agak sulit. Dan saat ini sedang job seeker. Eh, dengan kondisi ini, yang memberi nafkah ibunya adalah dari pihak perempuan. Tetapi satu sisi, anak laki-laki ini seperti kurang berusaha. Bagaimana Ustadz? Nah, oke. Ya, Jadi kondisi tersebut sang anak lelaki tidak memberikan nafkah ya, dan juga tidak berusaha untuk mencari nafkah. Ya, betul. maka dia meninggalkan kewajibannya, dan itu berdosa, ya. Jadi Ya. bahkan ya Rasulullah SAW ketika ada seorang yang bercerai, dipertanyakan apakah sang suami telah memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau tidak, itu menjadi hutang. Nah, jadi bagi lelaki ya, lebih utama ya untuk lelaki itu wajib mencari nafkah kepada keluarganya, apalagi kepada kalau sudah tidak ada ayah ya. Jadi keluarganya Ya, perempuan semua, maka itu fardu ain kepada dia. Itu kewajiban bagi dia ya, untuk memenuhi nafkah kepada keluarganya. Nah, makanya untuk dalam waris ya ya, kenapa laki itu 2 kali lipat dari perempuan? Karena dia memiliki kewajiban yang lebih utama dalam Islam. Ya. Jadi kalau ya, dalam urutannya ya, dalam keluarga itu laki dahulu yang harus memenuhi kewajiban nafkah. Kalau tidak dia memenuhi, maka dia berdosa. Ya. Lalu kalau tidak ada lelaki, baru kepada ibunya, kepada anak-anak perempuannya. Hmm. Jadi di sini urutannya bukan ibunya yang harus menafkahi, tapi anak laki-lakinya. Kalau dia sudah mampu ya, dia harus baik. menafkahi ibunya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi bukan ibunya yang merasa terbebani, enggak. Anaknya seharusnya, anak laki-laki yang harus bertanggung jawab. Dan itu memang begitulah syariat Islam mengatur. Ya. Jadi itu yang Ya, bagaimana dari pandangan Islam ya, sang lelaki pasti berdosa. Seperti dalam hadis yang telah banyak hadis ya, bahkan banyak fatwa-fatwa para ulama ya, eh, tentang bagaimana nafkah itu sebagai hutang. Ya. Karena apa? Itu kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami kepada istri ya, dari suami kepada istrinya, walaupun pada masa talak ya, itu tetap wajib ditunaikan. Nah, jadi ya, gitu ya. Nah, itu baik. kewajiban dari sang anak laki-laki. Dan sang anak laki juga harus tahu posisinya. Dia harus menunaikan kewajiban tersebut. Jangan Ya, sampai lalai. jelas Ustadz ya. Satu pertanyaan lagi, Ya, tafadhol silakan. ya, baik. Jika kondisinya demikian, ada sebuah keluarga di mana ayah sudah memberikan, seolah-olah sudah memberikan nafkah, tetapi jumlah nominalnya tidak mencukupi. Di satu sisi dia eh, menyukai atau menyenangi berbagi begitu ya, infak sedekah kepada teman, kerabat dan keluarga lain. Jika demikian, bagaimana tanggapan Ustaz hukumnya? Seperti yang tadi ya, dia Mm, tetap berdosa kalau dia tidak mencukupi nafkah dia kepada keluarganya. Makanya itu kewajiban ya. ya, Bahkan kita dalam bertamu aja atau memuliakan tamu aja, kalau kita tidak memuliakan tamu, itu berdosa bagi tuan rumah. Apalagi kepada kepala keluarga yang tidak menafkahi keluarga dengan benar. Ya, tentu itu lebih utama dan lebih besar dosanya, ya kan? Makanya tidak memenuhi nafkah dengan baik dan benar. Ya. Walaupun dia bersikap baik kepada orang-orang di sekitarnya, memberikan kelebihan harta kepada orang-orang terdekatnya. Namun kalau keluarga tidak menafkahi, nah, maka itu seharusnya yang kewajiban. Ya, kewajiban dia di situ. Kenapa ia tinggalkan? Kenapa tidak ia prioritaskan dan utamakan kewajiban tersebut? Hmm. Jadi gitu ya. Tetap harus diutamakan nafkah kepada keluarga. Ya. ya Hmm. baik Ustaz. Jazakallah khair. Ya, Jelas. wayakin ya. Ya, barakallahu fiik, wallahu alam ya. Insyaallah itu jawaban dari Ana dengan beberapa dukungan dari atau Ana mengambil beberapa hukum dan juga fatwa dari ulama ya.
dan juga hadis-hadis Rasulullah. Dari jamaah yang lain atau umat yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita cukupkan ya pertemuan pagi hari ini. Kalau sudah tidak ada atau sudah cukup, insya Allah pertemuan pagi hari ini ya kita tutup ya, kita akhiri ya, insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika kita menghadap Allah di hari akhir nanti. Amin, amin. Ya Rabbal Insya Allah Alamin. kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni sampai surganya Allah nanti. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan para jemaah sekalian. Barakallahu fikum ya. Barakallahu Baik, barakallahu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya barak ya wafikum barakallah ya para jemaah sekalian ya. Nah, pribadi undur pamit ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Wafikum barakallah ya. Tafadhol para jemaah sekalian. Ya Ustaz. Ya, wafikum barakallah. Ya.